pagi hari ini saya membuka rapat koordinasi nasional Dukcapil Indonesia, dihadiri oleh jajaran Kemendagri, jajaran Dukcapil, Kemendagri, serta seluruh kepala Dukcapil Indonesia. Tahu bahwa Dukcapil ini dikoordinir oleh Kemendagri, oleh Dirjen, untuk mendata dan mengelola data, termasuk mengkoleksi data penduduk dan registrasi catatan sipil. Nah, ada akte kelahiran, akte kematian, KTP, kartu keluarga, yang isinya nanti ada fitur, nama pertama lahir, status pekerjaan, status pernikahan, dan lain-lain. Dan digunakan juga ada 3 biometrik, artinya fitur unik yang berbeda tiap orang, mulai dari fingerprint, sidik jari, kemudian retina mata, dan yang paling sering digunakan sekarang adalah wajah, face recognition. Nah, data ini adalah menurut saya data tentang penduduk yang paling lengkap di Indonesia. Kenapa? Karena diinput oleh daerah-daerah, kabupaten, Dukcapil kabupaten itu menginput ke setiap hari melayani masyarakat. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ganti KTP. Nah, itu semua dilayani, datanya masuk ke servernya Kemendagri. Nah, data ini sangat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan, untuk membaca suatu masalah peta, ya, berapa jumlah laki-laki di satu daerah, berapa perempuan, berapa yang usia misalnya dari 15-30, 30 ke 50, semua bisa dikerjakan dengan basis data itu. Bahkan bisa by name, by address, karena memiliki fitur wajah. Nah, sehingga banyak yang menggunakan data ini, baik kementerian lembaga, pemerintah daerah, untuk membuat kebijakan masing-masing, program anggaran, dan kemudian digunakan juga termasuk untuk pemilu, termasuk juga oleh swasta. Swasta ini misalnya untuk transaksi online, perbankan untuk melihat customernya, know your customer. Customer ini baik siapa, benar nggak? Karena nggak bisa dibohongin, dengan wajahnya ketahuan siapa dia. Wajah nggak sama satu orang dengan yang lain. Nah, ini juga ke depan saya sudah nyampaikan tadi, ada 3 government nantinya yang diperintahkan Bapak Presiden. Sudah dicoba di bidang bansos saja, dengan mengintegrasikan beberapa lembaga, ketahuan orang itu layak menerima bansos atau tidak. Dan sebaliknya, ada orang yang layak menerima bansos tapi nggak terdaftar. Di Banyuwangi sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran. Sekarang sudah bagus, tepat sasaran. Dari keberhasilan Banyuwangi mengaktif yang tepat sasaran, perintah Bapak Presiden, kita kembangkan ke 43 kabupaten kota. Sudah. Kembangkan lagi dalam bulan Agustus, tambah 100 kabupaten kota lagi. Saya kemarin ke Biak khusus untuk sosialisasi itu. 3 minggu lalu saya ke Bali, ke Gianyar. Bisa mengupdate dengan sangat cepat sekali. Hanya dalam waktu 5-10 detik dari wajah langsung tahu dia layak atau tidak. Karena dia tahu punya motor nggak, punya rumah nggak, dari ATRB dan BPN, ya, pekerjaannya seperti apa, ketahuan semua di sana. Nah, ditambah lagi ke depan, ada program satu data, undang-undangnya lagi dibuat. Ini mengintegrasikan program-program operasional, interoperability. Kalau semua data kementerian lembaga, program, dan anggarannya digabung dalam satu data,
dan kemudian seluruh Pemda-Pemda digabung, ditambah mungkin dengan swasta BUMN misalnya, maka bisa dibayangkan kita cukup dengan mengklik saja kepala daerah yang ada di, katakanlah di Pulau Anambas atau yang di Maluku Tenggara, pengen lihat apa program-program, tinggal diketik aja menggunakan AI, apa program-program kementerian lembaga di Maluku Barat Daya tahun 2027. Seret, datanya akan keluar semua. KKP mau bangun kampung nelayan di sini, titik ini. Menteri Pertanian akan melakukan kompanisasi di sini. Menteri Perdagangan akan membangun pasar di sini. Menteri Dikdasmen akan revitalisasi, renovasi sekolah di sini, di sini, di sini. Kementerian Agama akan melakukan apa? Membangun rumah ibadah misalnya, ya. Tanpa harus datang ke kantor-kantor ke Jakarta. Dan sebaliknya dari Kementerian Pusat, ya, untuk mengetahui tentang profil program-program daerah-daerah, kan punya APBD, punya program kerja, cukup dengan mengklik satu data Indonesia yang dikoordinir oleh Bappenas dan platform utamanya adalah Dukcapil, ya, kita akan dengan cepat sekali bisa mengetahui daerah, di daerah mana misalnya yang memerlukan katakanlah pompa karena terjadi kekeringan air. Nah ini kan bisa dituding kepada Menteri Pertanian, PU dan lain-lain. Nah itulah kira-kira rekan-rekan sistem yang akan dibuat dan apa harapan kita depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Dukcapil dan bekerja baik saat ini. Kita berikan reward, berikan award juga, dan apapun juga sistem yang kita bangun, tetap kembalinya adalah kepada orangnya yang mengawaki. Makanya saya sampaikan program-program untuk membangun integritas supaya tidak korupsi, ya. Kemudian program-program untuk memperkuat kemampuan kapabilitas bimbingan teknis, Kemendagri akan terus laksanakan bersama dengan pemerintah daerah dan juga dengan kementerian lembaga lain yang memerlukan. Saya kira itu. Pak izin Pak.